Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan konsep pembagian dalam kuadran, di mana nilai dari trigonometri itu bisa bernilai positif ataupun negatif tergantung dari kuadrannya. Misalkan nilai sin itu positif di kuadran berapa saja atau negatif di kuadran berapa saja. Dan sebelumnya kita menentukan dulu konsep dasar dari trigonometri itu sendiri. Di sini kita dalam sebuah segitiga siku-siku punya sudut alfa. Berarti yang vertikal ini sumbu Y, yang horizontal sumbu X. Yang miring adalah R. Jadi cara menentukannya adalah sin alfa itu adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Depannya adalah depan sudut, berarti Y. Y per R. Lalu cos alfa itu sama dengan sisi samping. Samping dari sudut adalah samping, berarti X per R. Lalu tangen adalah perbandingan dari sisi depannya Y, dibagi dengan sisi sampingnya adalah X. Teman dari sin itu adalah kosekan, di mana kosekan itu adalah kebalikan dari sin. 1 per sin alfa atau sama dengan R per Y. Dan teman dari cos adalah sekan alfa, adalah 1 per cos alfa atau sama dengan R per X. Dan teman dari tangen adalah kotangen alfa atau sama dengan 1 per tangen alfa atau sama dengan X per Y. Di sini kita akan menuliskannya hanya sin, cos, dan tangen saja untuk menentukan positif ataukah negatif, karena nanti otomatis misalkan nanti sinnya positif, kosekan juga positif. Kalau misalkan sin negatif, otomatis kosekan juga negatif. Begitupun berlaku bagi cos, sekan, tangen, dan kotangen. Dalam kuadran ini kita punya sumbu X positif, berarti ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif ke atas, lalu kalau ke bawah berarti sumbu Y negatif, kalau ke kiri sumbu X negatif. Kita tuliskan dulu setiap sin cos tangannya dalam kuadran. Dan sebelumnya kuadran itu kan di sini kuadran 1 antara sudut 0 sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2 sudut di antara 90 sampai dengan 180 derajat. Kuadran 3 berarti sudut 180 sampai dengan 270 derajat. Dan kuadran 4 itu sudut antara 270 sampai dengan 360 derajat. Baik, kita sudah menuliskan sin, cos, dan tangen dalam setiap kuadrannya, mulai dari 1 sampai dengan 4. Kita mulai dari kuadran pertama. Sin alfa itu kan sama dengan Y per R. Kuadran pertama itu berada pada sumbu X positif, ini kan positif, dan sumbu Y positif. Artinya nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif. Dan R itu selalu positif di semua kuadran, karena kan hasil dari perhitungan jarak dari menggunakan konsep Pitagoras. Sin alfa Y per R, Y-nya positif, dibagi R, R-nya positif. Ini sama dengan positif bagi positif, ya positif. Lalu cos alfa sama dengan X-nya positif, dibagi R positif. Oh, ini positif atasnya. Ini positif, dibagi positif, sama dengan positif. Tangen, Y-nya positif, lalu X-nya positif, berarti sama dengan positif. Jadi kesimpulannya adalah di kuadran 1 itu sin cos tangen dan nanti berkaitan dengan kosekan, sekan, dan kotangan bernilai positif. Jadi semua nilai trigonometri di kuadran 1 bernilai positif. Sekarang kita masuk di kuadran 2. Kuadran 2 ini berada pada sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Artinya Y-nya bernilai positif, X-nya bernilai negatif. Maka sin alfa sama dengan Y-nya positif, R-nya positif. Maka positif bagi positif, ya positif. Lalu cos alfa, X-nya itu kan negatif, R-nya positif. Negatif bagi positif, negatif. Dan tangen alfa, Y-nya positif, dibagi dengan X-nya negatif. Berarti sama dengan negatif.
Jadi kesimpulan di kuadran 1 adalah yang positif itu hanya sinus. Cos dan tangen bernilai negatif. Kalau sinusnya positif, berarti otomatis kosekan juga bernilai positif. Lanjut di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu berada pada sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Sehingga nilai Y-nya itu negatif dibagi R positif sama dengan negatif. X-nya juga negatif dibagi positif sama dengan negatif. Dan terakhir tangen, Y-nya negatif dibagi X-nya negatif. Negatif bagi negatif itu sama dengan positif. Artinya, di kuadran 3 itu yang positif hanyalah tangen. Berarti dan kotangen juga, teman dari tangen. Yang lainnya sin, cos bernilai negatif. Lalu kuadran 4. Kuadran 4 itu berada pada interval 270 sampai 360, di mana terletak pada sumbu Y negatif dan sumbu X positif. Berarti sin alfa Y-nya negatif dibagi dengan R positif. Ini sama dengan negatif. Cos alfa X-nya itu positif dibagi R-nya positif. Berarti sama dengan positif. Lalu tangen alfa Y-nya itu negatif, X-nya positif, sama dengan negatif. Jadi kesimpulannya, yang positif di kuadran 4 itu adalah nilai dari cos. Jadi itulah cara menentukan apakah trigonometri itu bernilai positif atau negatif dalam setiap kuadran. Untuk cara menghafalkannya cukup mengingat yang positifnya saja. Misalkan di kuadran 1. Kuadran 1 itu kan semuanya positif. Jadi ya tidak usah dihafalkan lah, semuanya positif. Kalau kuadran kedua, yang positifnya adalah sin. Artinya selain dari sin bernilai negatif. Kecuali kosekan nanti ya, karena teman dari sin. Kuadran 3, siapa yang positif? Tangen yang positif. Berarti sin dan cos bernilai negatif. Kuadran 4, yang positif adalah cos. Berarti yang negatif adalah sin dan tangen. Jadi kalau kita rangkum dalam kuadran, kita buat lagi garis, misalkan di sini. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 berarti semua positif. Semua positif. Kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Sin alfa yang positif. Yang lain berarti bernilai negatif. Kuadran 3 yang positif adalah tangen alfa. Kuadran 4 yang positif adalah cos alfa. Jadi itulah bagaimana cara menentukan konsep dari pembagian kuadran positif ataukah negatif untuk nilai dari trigonometri. Terima kasih, semoga penjelasan ini dapat membantu. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.